Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edan. Gimana, Beh? Dari mana? Dari rumah, Bah. Gimana? Ada perlu nih? Iya, Bah. Ada yang mau ditanyain. Nanya apa tumben-tumbenan nih? Itu, Bah. Malu-malu begini tumben nih, Aidan. Malu-malu. Yaudah, supaya nggak malu, kita ngobrol di kantor ya. Iya. Ya. Atau sambil nunggu ke kantor. Jalan juga nggak apa-apa. Jalan ya udah. Sok gimana, Aidan? Ini, Bah. Ya. Jadi saya itu melihat teman-teman gitu, Bah ya. Iya. Udah punya pasangan. Oh, gitu. Terus kamu minta pasangan sama apa? Hah? Ya, enggak sih, Bah. Gimana? Gimana ya? Kamu tuh malu-malu aja ya. Usia kamu udah berapa sekarang? Hah? Ada jadi pokoknya belah. Sama Abah kok malu-malu juga nih. Emang rahasia itu? Rahasia ya. Kelewatan kali ya kamu ya. Nih, Abah juga punya rahasia. Apa rahasianya? Abah nggak mau ketemu timbangan. Apa Kenapa itu gitu? timbangan maksudnya? Kalau ada timbangan ditimbang berat badan, Abah malu beratnya. Mungkin kamu rahasianya usia barangkali. Iya, Yaudah. Terus Iya, terang iya. aja. Jadi gimana? Kamu pengen nikah? Bukan minta pasangan apa pengen nikah? Pengen, Bah. Pengen yang mana? Ya, itulah pokoknya lah. Yang terus terang. Kalau ini terus terang. Ingin nikah. Iya, Bah. Iya. Pengen. Iya. Sama. Ya kamu kan selama ini jadi guru ya. Ngajarin anak-anak orang. Nah, akan lebih afdol kalau kamu punya anak sendiri ya. Iya. Jadi sudah sepantasnya usia, perawakan, mungkin juga ilmu sudah cukup lah ya. Nah, ya Abah terus senang sekali ya. Kamu punya cita-cita, udah punya persiapan? Ya, belum sih, Bah. Makanya ini nanya-nanya dulu lah. Oh gitu, ya sudahlah, bagus lah ya. Ini Abah suka menasehati ya anak-anak muda yang mau nikah. Pertama, Abah motivasi dulu supaya anak muda itu segera menikah. Ya terutama anak muda yang sudah mampu menanggung tanggung jawab. Ya, maksudnya apa? Anak muda yang sudah siap ya memikul tanggung jawab orang lain ya. Menikah itu kan nanti kamu laki-laki menikah dengan perempuan ya. Iya dong. Iya ya, Bah. manusia Masa ya. sama laki-laki. Artinya kamu normal. Iya. Manusia kan ya? Iya. Manusia. Nah, nanti anak perempuan yang tadinya dibebankan pada ayahnya pindah ke kamu, siap nggak? Nah, kalau sudah siap, mampu mengambil tanggung jawab itu, Abah selalu motivasi, ayo segera menikah ya. Karena memang menikah banyak indahnya, walaupun ada juga kadang-kadang nggak indah, ada pahitnya ya. Ya udah siap gitu ya. Ya. Insya Allah lah, Bah. Nah, siap ya. Nah, calonnya dari mana? Dari tetangga sebelah atau dari kampung di sini juga, di kota ini atau di mana? Kebetulan sih, Bah, kalau untuk calon ada di luar kota, Bah. Waduh, masalah. Terus nantinya bawa ke sini. Ya, tapi belum tahu juga sih, soalnya dia di sana itu kerja, Bah. Kerja? Kerja apa? Dia sudah kerja di kantornya gitu ya, di perusahaan di sana. Katanya sih masih terikat dengan akad kontraknya setahun gitu. lagi. Oh begitu ya. Ya. Agak dilematis memang ya. Kalau berkeluarga itu harus bersatu ya. Pasangannya laki-laki bersatu dengan perempuannya di dalam satu rumah gitu loh. Di situ kehidupan keluarga berjalan ya. Apalagi nanti ketika punya anak ya. Anak itu butuh sosok orang tua yang lengkap, ayahnya ada, ibunya ada. Itu yang normal, yang ideal ya. Kalau misalnya tidak misalkan Kalau ayahnya jauh-jauhan itu, gitu tidak ideal ya. Pasti ada aja yang kekurangan, terutama dalam bimbingan dan pendidikan anak. Ya begitu pula di awal-awal kan belum tentu langsung punya anak ya. Iya. Begitu juga istri butuh perlindungan ya. Kamu pun butuh memberikan atau mencurahkan rasa kasih sayang yang tidak tahu munculnya kapan saja.
Nah, Abah mau kasih tahu Aidan ya. Ini salah satu visi kamu yang harus kamu bangun ya. Ya. Harus antum gambarkan kalau mau nikah itu mau seperti apa. Bahkan sejak hari pertama kamu mau apa gitu loh. Jadi harus direncanakan dulu baik gitu ya. Direncanakan jelas ya. Jadi bukan cuman kepengen doang gitu ya. Abah sering mengingatkan kalau sama yang nikah. Jadi setelah nikah kok kaget? Loh, malam ini ada perempuan lain, biasanya tidur sendiri, di kontrakan, di tempat kos, atau di rumah sendiri, biasanya rumah acak-acakan, nggak ada orang lain. Nah, kok malam ini ada perempuan lain misalkan. Loh, pagi ini ada yang merapikan. Nah, itu kan kaget istilahnya ya. Ada kaget senang, ada kaget yang kadang-kadang kagetnya tidak menyenangkan ya. Nah, itu harus direncanakan, harus divisualisasikan juga oleh Aidan bagaimana kita berkeluarga ya. Kalau Abah sampaikan barangkali ini namanya mesti punya visi dan misi keluarga ya. Kalau visi misi itu seperti apa, Bang? Ya, sebentar ya. Insya Allah Abah jelaskan ya. Abah pernah menjelaskan ini dulu waktu ceramah di radio ya. Visi masalah visi membangun visi misi dari keluarga. Ada yang protes gitu. Kok sepertinya ini keluarga itu para aktivis mahasiswa gitu. Ya memang ingat Abah juga ya waktu kuliah atau teman-teman mungkin dia ada atau Aidan juga pernah kuliah, memang ada orang-orang yang aktif di BEM atau organisasi intrakampus lainnya, selalu belajar visi misi kan gitu. Nah, Abah kira itu tidak ada masalah kalau kemudian kita terapkan di dalam keluarga. Bahkan bukan hanya tidak ada masalah, bahwa itu adalah kekuatan. Visi itu adalah kekuatan bagi kita ya. Tadi Abah sekilas sampaikan, visi itu adalah gambaran, visualisasi ya. Jadi kalau visi misi kamu berkeluarga itu adalah bagaimana gambaran Aidan berkeluarga kita yang akan kita jalankan nanti ya. Misalkan sekarang mau nikah tanggal berapa rencananya? Tanggal 27, Bang. Oh, cuma seminggu lagi ya. Diundang kan ya Abah nih? Insya Allah, Bang. Insya Allah ya. Nah, makasih ya. Nah, setelah tanggal 27 setahun kemudian kamu punya visi apa sih, gambaran apa sih dengan keluarga? Sekarang punya rumahnya sudah ada? Ya, alhamdulillah sih, Bang. Alhamdulillah ya. Nah, itu harus antum syukuri ya. Jadi kamu sudah salah satunya modal, yang berarti keluarga sudah bisa antum gambarkan. Istri idealnya ya, tapi kamu tadi karena istrinya sedang di luar kota, idealnya ada di rumah kan. Jadi sudah bisa gambaran. Jadi kamu tidak akan menyengsarakan anak orang ya. Kemudian setahun, 5 tahun kemudian mau jadi apa? 25 tahun kemudian jadi apa ya? Maaf ya, Abah mau cerita aja. Abah dulu waktu masih sekolah ya, 18 tahun kurang ya, belum lulus ya, setingkat SMA. Nah, Abah ini udah buatlah visi misi ya. Di antaranya juga diterjemahkan di target dan tujuan ya. Abah itu misalnya usia 23 sampai usia 26 Abah sudah harus menikah. Ya, Abah alhamdulillah ta'aruf ya, nggak pacaran. Ya, ta'aruf, ya ditaarufkan sama teman. Kemudian ketemulah jodohnya, menikah caranya baik, alhamdulillah. Ya, usia 25 gitu. Usia sekian Abah punya target anak misalkan 3 sampai 5 ya. Usia sekian lagi Abah ingin punya kendaraan gitu ya, ingin punya rumah sekian ya. Nah, alhamdulillah Abah jalankan 1 tahun lebih 2 bulan. Abah alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah punya rumah. Alhamdulillah target Abah ya, sebagian visinya itu sudah punya satu ya. Yang kemudian yang kedua akhirnya Abah menikah usia 25 tahun lebih ya, tidak dari 23 tapi belum melewati 26. Nah, terus Abah punya juga cita-cita ya. Sebelum usia 40 tahun pergi haji ya. Karena image-nya, citranya dulu pergi haji itu kebanyakan kan orang tua
Ya kalau ada orang tua kan banyak yang sakit. Pernah tahun berapa Abah perhatikan banyak jamaah haji yang kena stroke. Kemudian meninggal karena memang jamaah haji, ibadah haji kan capek ya, aktivitasnya, baik sholatnya yang banyak dilakukan. Di Madinah saja kita sholat arba'in ya, 40 waktu sholat. Kalau tempat tinggalnya kita ke masjid itu jauh. Nah, belum lagi aktivitas-aktivitas lainnya ya. Nah, itu tentang haji lah ya. Kembali ke nasihat Abah kepada antum. Nah, itu harus kamu punya gambaran ya. Maksudnya bikin visinya begini, membangun keluarga sakinah ya. Sekarang kan ada tuh membangun keluarga sakinah. Sakinahnya seperti apa? Mawaddah warohmah. Nah, gitu. Nah, ada nggak visi kamu begitu ya? Membangun keluarga yang memiliki nilai-nilai. Apa nilai-nilai? Misalkan keluarga kamu bersepakat dengan istri kamu, calon istri kamu, misalkan di rumah itu harus anak-anak anggota rumah itu pekerja keras ya, disiplin sholat terutama ya, sesuai waktunya, disiplin berjamaah sholat ya, kemudian menghidupkan sunnah Rasul gitu ya, sholat malam bersama-sama suami, istri, anak, sholat duha gitu ya, saum sunnah. Nah itu digambarkan tuh sebagai visi gambaran antum tuh ya, bawah sekarang. Nah kemudian diramu ya, dibikin dalam katakanlah seperti pajal-pajal kamu itu ya, yang kecil-kecil, yang patahan-patahan atau pecahan-pecahan pajal, digambar. Oh itulah yang akan kamu buat. Gitu. Supaya apa? Supaya itu menjadi kekuatan kamu berkeluarga. Kenapa? Ketika menjalankannya itu tidak seindah gambaran. Ya. Akan bertemu namanya kesulitan-kesulitan. Suatu saat ya, kamu kan sekarang alhamdulillah ya sudah punya nafkah ya, sudah bekerja ya, sumber nafkah istilahnya, bukan punya nafkah, punya sumber nafkah ya, sudah bekerja alhamdulillah. Nah, kita nggak tahu ya, dan tidak ada jaminan di antara manusia terhadap pekerjaan tersebut. Tapi jaminan dari Allah tetap ada ya, bahwa selama kita hidup rezeki kita itu tidak akan pernah habis. Ingat ya, sebelum ajal itu tiba, rezeki kita itu tidak akan pernah habis. Kamu harus yakin itu. Ya. Ya. Nah, berkeluarga juga harus yakin. Ya. Jadi mungkin pikir-pikir kamu, rezeki kamu sekarang biasanya sebulan sekian juta lah gitu. Kalau dibagi dengan istri nggak cukup, apalagi punya anak gitu. Banyak kan keluarga yang begitu ya? Iya benar Pak. Banyak ya. Nah, tapi kamu harus punya keyakinan bahwa rezeki kamu, Aidan, rezeki istri kamu, rezeki anak itu lain-lain. Ya, lain-lain. Nah, itu bisa jadi kendala. Ya, jadi hambatan bagi antum. Aduh, kok gajian sedikit, kebutuhan banyak. Nah, itu datang setan segala macam. Nah, itu kendala. Nah, setan goda dan segala macam. Nah, kalau kamu punya visi yang kuat, yang bagus, kamu sadari bahwa itu adalah bagian dari kendala yang harus diantisipasi. Nah, lanjut Abah menyampaikan tentang misi. Kira-kira misinya apa? Ya, kamu kebayang belum? Belum sih Bang. Nah, harus punya. Jadi maaf ya, Abah bilang jangan seperti ayam di sana misalkan ya, ada jagonya, kemudian mengawini betinanya gitu, kemudian punya anak gitu, ya. Jadi jangan sampai Aidan mau nikah karena pengen aja, punya anak nggak punya misi, ya misinya tadi mewujudkan keluarga sakinah misalkan ya. Iya. Menciptakan anak yang solih, solihah, menjadi suami yang solih, suami yang bertanggung jawab ya. Karena nanti kalau menikah kemudian kita meninggal, dibangkitkan nanti di hari akhirat, kita akan ditanya ya, di dalam surat At-Tahrim ya, populer ya, sering sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro ya, jagalah dirimu dan keluargamu ya
dari api neraka. Jadi yang hitobnya itu seruannya pertama kali pada kita laki-laki nih, ya, para pemirsa Multaqo, ya. Ana ingin sampaikan bahwa hitob itu pertama kali pada para laki-laki, para suami, para ayah. Ingat, kalau ada sesuatu yang salah dengan istri dan anak kita, ya, yang diantaranya diakibatkan oleh kita, misalkan karena kita tidak mendidik mereka, maka ya jangan merasa aman dari api neraka, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Misalnya ya, kalau punya anak perempuan atau istri sendiri, ketika keluar rumah tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, ya. Menutup aurat itu diantaranya pakai himar, kerudung, ya. Jilbab itu baju terusan, ya. Jadi kalau keluar rumah itu bukan hanya menutup aurat, tapi juga menutup aurat dan pakai jilbab. Iya. Ya. Terima Kalau kasih, enggak itu ya, kalau enggak pakai gitu kamu akan terkena dosanya. Iya. Makasih, Bah. Iya. Ini saya udah banyak tadi dapat nasihat, ilmu Iya. dari Abah. Iya. Sekalian minta Abah maaf. doanya juga, Oh, Bah. ya. Iya. Ya punten, Abah bukan menggurui kamu, ya. Kamu sudah dewasa, Abah percaya ya, karena kamu juga guru, sudah pernah banyak dapat ini cerita pengalaman Abah aja ya di bagiannya, dan alhamdulillah dengan apa yang Abah ceritakan tadi, Abah merasa Abah berkeluarga itu sesuatu yang ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena itu berkat keinginan Abah dan istri, waktu itu calon istri, untuk bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menikah, ya. Karena kita sama-sama maklum, menikah itu adalah setengah dari ibadah, disempurnakan dengan amalan-amalan kita sehari-hari, ya. Abah doakan, insya Allah juga setiap waktu sholat, Abah doakan kamu, ya. Maksudnya setelah waktu sholat, ya. Iya, Akan Abah masukkan dalam salah satu ucapan doa bagi Aidan dan calon istri, ya. Pertama, tentu pernikahannya lancar, ya. Amin. Itu doanya. Yang kedua, ya, diberkahi pernikahannya, ya. Nah, nanti ya dilancarkan segala sesuatunya, ya. Karena kamu ingin punya anak, ya Allah berikan punya anak yang sholih dan sholihah, ya. Iya, Pak. Nah, itu aja dari Abah, ya. Abah turut senang kamu sudah mau menikah, ya. Itu aja, ya. Iya, Bah. Terima Kalau kasih ada, nih, Bah. ya, mungkin sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa lagi silahkan ngobrol lagi, ya. Iya, Bah. Ya, Saya ya pamit udah. nih, Bah. Ya, silakan. Terima kasih banyak nih, Ya, udah sama-sama. banyak dapat ilmunya nih, Bah. Oh, insya Allah deh, insya Allah. Terima Mudah-mudahan kasih. saya bisa mempraktekannya dengan baik, Bah. Amin, amin. Ya, sama sahabat. Nanti Abah juga ingetin, ya. Iya, Bah. Kali Abah nggak sesuai dengan apa yang Abah omongin gitu, ya. Iya, iya. Ya, Iya, Bah. ya, ya, enggak. Ya, kasih, Bah. Ayo, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.